Perkenalkan, nama saya Moses Pardeman Gultom. Saya berasal dari kelas 11 IPS 2. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi sosiologi tentang perbedaan dan kesetaraan. Yang pertama ada pengertian struktur sosial. Menurut William Bloom menekankan konsep struktur sosial pada pola perilaku individu dan kelompok, yaitu pola perilaku berulang-ulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, melihat struktur sosial sebagai sebuah hubungan timbal balik antara posisi sosial dan antara peranan-peranan sosial. Menurut Abdul Syani, melihat struktur sosial sebagai sebuah tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat. Di dalam tatanan sosial tersebut terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan atau dengan batas-batas perangkat unsur-unsur sosial tertentu. Sekarang kita akan masuk ke fungsi sosial. Menurut Mayor Pollack menyatakan bahwa struktur sosial dapat berfungsi sebagai pengawas sosial, yakni sebagai penekan kemungkinan pelanggaran terhadap norma, nilai, dan peraturan kelompok atau masyarakat. Struktur sosial juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk menanamkan disiplin sosial kelompok atau masyarakat. Sekarang kita akan masuk ke dalam bentuk struktur sosial. Menurut Nasikun, dalam konteks Indonesia, struktur sosial dapat dilihat secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal, struktur sosial ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku, bangsa, dan agama dan adat. Sekarang kita akan masuk ke diferensiasi sosial. Menurut Kamus Sosiologi, diferensiasi sosial adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Pengertian sama di sini menunjukkan pada klasifikasi masyarakat secara horizontal, mendatar, atau sejajar. Dalam masyarakat majemuk atau plural society, pengelompokan horizontal yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis atau suku bangsa, klan, dan agama disebut sebagai istilah kemajemukan sosial. Pengelompokan berdasarkan profesi dan jenis kelamin disebut heterogenitas sosial. Sekarang kita akan masuk ke bentuk diferensiasi sosial. Beberapa bentuk diferensiasi sosial diantaranya adalah diferensi ras, diferensi suku, bangsa, diferensi klan, diferensiasi agama, diferensiasi profesi, dan diferensiasi kelamin, jenis kelamin. Sekarang kita akan masuk kesetaraan. Ada 5 kategori kesetaraan yang berbeda. Yang pertama, kesetaraan hukum, kesamaan di hadapan hukum. Yang kedua, ada kesetaraan politik, kesetaraan dalam bidang pembangunan. Yang ketiga, ada kesetaraan sosial, tidak adanya dominasi oleh pihak tertentu. Yang keempat, kesetaraan ekonomi, bagian sumber daya yang dilakukan secara adil. Yang kelima, ada kesetaraan moral, memiliki nilai yang sama. Dan selanjutnya ada 3 konsep kesetaraan yang berbeda. Yang pertama, kesetaraan kesempatan. Akses ke semua posisi sosial harus diatur oleh kriteria universal. Yang kedua, kesetaraan sejak awal. Kompetisi yang adil dan setia masyarakat bahwa semua peserta mulai dari garis start yang sama. Yang terakhir, ada kesetaraan hasil. Semua orang harus menikmati standar hidup dan peluang kehidupan yang setara. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih.